Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Zamratul Ulfa dari kelas 10 ingin menerangkan tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Perumusan Pancasila diawali dari Indonesia yang dijajah oleh bangsa Jepang pada tahun 1944. Jepang berusaha meminta pertolongan dari bangsa Indonesia dengan memberikan iming-iming akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Maka pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang menyetujui rencana pendirian suatu badan yang akan mempersiapkan kemerdekaan bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. 1. Gagasan-gagasan dalam sidang pertama BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota sebanyak 60 orang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dan didampingi oleh Raden Panji Suroso serta Ichi Bangase dari Jepang sebagai wakil ketua bangsa. Beberapa gagasan yang muncul melalui pidato-pidato yang disampaikan para pendiri bangsa dalam sidang pertama BPUPKI sebagai berikut. A. Muhammad Yamin mengumumkan dasar yang 3, yaitu 1. Permusyawaratan mufakat, 2. Perwakilan adat, 3. Kebijaksanaan rasionalisme. B. RAA Wiranatakusuma menyatakan pentingnya keselarasan atau harmoni dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan syarat utama yaitu rasa persatuan. C. KRMTH Weddiodiningrat mengatakan bahwa kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia. D. Susanto Tirtopodjo mengatakan bahwa dasar fundamental negara antara lain 1. Semangat kebangsaan, 2. Hasrat persatuan, 3. Rasa kekeluargaan. AM dasar iman dan tawakal kepada Tuhan Allah yang mengadilkan langit dan bumi. F. Muhammad Hatta mengatakan bahwa dasar ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dan urusan negara. G. R. Abdurrahim Pratalikrama menyatakan bahwa dasar negara yaitu 1. Persatuan rakyat, 2. Agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam. H. Supomo menyatakan bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan, dan semangat gotong royong sangat relevan dengan corak masyarakat Indonesia. I. Ki Bagus Hadikusumo dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Bagus Hadikusumo diantaranya meminta agar Indonesia dijadikan dasar dan sendi negara. J. Soekarno memamparkan 5 dasar negara Indonesia bagi Indonesia merdeka yang disebut dengan Pancasila. 2. Gagasan Soekarno tentang Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945. Ir. Soekarno mengemukakan rumusan 5 dasar negara Indonesia yang terdiri atas A. Kebangsaan, B. Internalisme atau perikemanusiaan, C. Mufakat atau demokrasi, D. Kesejahteraan sosial, dan E. Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut dinamakan Pancadharma. Selanjutnya, atas saran temannya yang merupakan seorang ahli bahasa, Ir. Soekarno mengubah Pancadharma menjadi Pancasila. Penjabaran 5 dasar negara Indonesia yang diusulkan Ir. Soekarno sebagai berikut. A. Kebangsaan, B. Internalisme, C. Mufakat dan permusyawaratan perwakilan, D. Kesejahteraan sosial, E. Ketuhanan. Dinamika kelahiran Pancasila. Dinamika 1. Dinamika dalam sidang BPUPKI pertama. Peristiwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang menyusun keanggotaan BPUPKI menjadi 5 kelompok, yaitu A. Kelompok birokrat, B. Kelompok independen, C. Kelompok ulama, D. Kelompok pergerakan nasionalis, D. E. Kelompok perwakilan Jepang. 2. Dinamika dalam perumusan Pancasila.
Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai Pancasila sebagai dasar negara melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Selaku Ketua Panitia 8, Soekarno mengambil inisiatif untuk melakukan rapat dengan beberapa anggota BPUPKI dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai Ketua Chung Saing-in. Soekarno berhasil mengumumkan kurang lebih 32 orang anggota BPUPKI yang juga merupakan anggota Chung Saing-in dalam sidang yang diadakan pada tanggal 18 sampai 21 Juni 1945 untuk menindaklanjuti keputusan sidang pertama BPUPKI. Dalam Piagam Jakarta, Pancasila sebagai dasar negara memiliki rumusan sebagai berikut. A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalani syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut terdapat 3 bagian penting sebagai berikut. A. Bagian pertama, pernyataan didasari oleh pengalaman bangsa Indonesia yang mengalami penjajahan atau kolonialisme selama ratusan tahun. B. Bagian kedua, pembukaan undang-undang menjelaskan hasil dari tuntunan kemerdekaan bangsa Indonesia. C. Bagian ketiga, berisi pernyataan tentang pembentukan pemerintah negara Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Dinamika dalam pengesahan Pancasila. Peristiwa jatuhnya bom di Hiroshima oleh Sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945 diketahui oleh para tokoh kemerdekaan di tanah air dan kemudian berita tersebut tersebar luas. Sebelum PPKI melakukan sidang, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Hal itu membuat Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Momentum ini langsung ditanggapi oleh para pemuda di tanah air untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hasil rapat memutuskan untuk membawa dan mengamankan Soekarno dan Hatta keluar Jakarta agar terbebas dari pengaruh pihak Jepang. Sesekembalinya rombongan ke Jakarta, Soekarno-Hatta bersama para pemuda mencapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat akan dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. PPKI kemudian melakukan sidang. Sidang pertama digelar tepat 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang pertama tersebut menghasilkan beberapa putusan sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memilih Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. C. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden secara sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Kedudukan Pancasila. Soekarno menyebut Pancasila dengan 2 istilah dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu Philosophische Grundslag dan Weltanschauung. Istilah Philosophische Grundslag berasal dari bahasa Belanda yang berarti filsafat atau pemikiran yang menjadi norma dasar. Beberapa kedudukan Pancasila sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara. A. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketenegaraan suatu negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ketiga asas tersebut sebagai berikut. Asas kebudayaan. 2. Asas religius. 3. Asas kenegaraan. B. Arti penting dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara mempunyai arti sebagai berikut. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. 2. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. 3. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. 1. Nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. 4. Nilai kerakyatan. 5. Nilai keadilan. D. Pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai bidang kehidupan Pancasila mengarahkan pembangunan agar selalu dilaksanakan demi kesejahteraan umat manusia dengan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai berikut. A. Kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat serta berinteraksi dengan alam sekitarnya. B. Membuat bangsa Indonesia berdiri kukuh dan memiliki daya tahan terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. C. Mendorong timbulnya semangat dan kemampuan untuk membangun diri bangsa Indonesia. Arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu A. Memberikan jawaban terhadap tantangan dan hambatan dalam mewujudkan kehidupan yang baik. B. Konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. C. Kristalisasi nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. 3. Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pengertian ideologi. Istilah ideologi pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Prancis yang bernama Destutt de Tracy. Secara etimologis, kata ideologi berasal dari bahasa Prancis yaitu ideo, dan logia atau logi. Ideo berarti ide, cita-cita, gagasan, pemahaman, memandang, atau melihat. Logia atau logi memiliki arti logika atau alasan. Secara bahasa, arti ideologi adalah seperangkat ide yang membentuk kepercayaan dan memahami untuk mewujudkan cita-cita manusia. B. Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. C. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena memiliki beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut sebagai berikut. 1. Menerima budaya asing asalkan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. 2. Dapat bekerja sama dengan bangsa lain atas dasar saling menguntungkan. 3. Menghormati karakteristik atau budaya asing. 4. Bergaul tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan rasa atau antar golongan. Aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu 1. Aktualisasi secara objektif, yaitu melaksanakan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara mulai dari bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan dalam bidang kehidupan kenegaraan lainnya. 2. Aktualisasi secara subjektif. Aktualisasi secara subjektif dalam setiap pribadi atau perseorangan warga negara. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif ini sangat bergantung pada kesadaran, ketaatan, dan kesiapan Indonesia untuk mengamalkan Pancasila. Penjelasan lebih lanjut tentang aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran nilai-nilai yang tergantung dalam setiap sila Pancasila sebagai berikut. A. Sila pertama mengandung nilai yang luhur dalam sila pertama dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, kenegaraan. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai-nilai berikut. 1. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Sikap dan perilaku toleransi kepada sesama pemeluk agama. 3. Perlunya kerjasama dan kerukunan hidup dengan sesama pemeluk agama. Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara 1. Menghormati setiap perbedaan. 2. Tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar
umat beragama. 3. Membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan. B. Sila kedua. Dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai-nilai berikut. Adanya pengakuan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Perlu dilakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. 3. Adanya keberanian membela kebenaran dan keadilan dengan kejujuran. C. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang mengandung 1. Bersedia berkorban untuk bangsa dan negara. 2. Mencintai bangsa dan negara. 3. Menjunjung persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. D. Sila keempat. Sila keempat mengandung 1. Manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Musyawarah dilakukan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. 3. Menghormati serta menjunjung tinggi setiap hasil musyawarah. Sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu 1. Suka bekerja keras dan mencari kemajuan hidup. 2. Mengusahakan terciptanya kesejahteraan bersama. 3. Berusaha mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial. 2. Gagasan solutif mengatasi perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Yang tepat untuk menyikapi keluhan serta tantangan tersebut sebagai berikut. A. Upaya mengenalkan budaya kepada dunia luar, seperti tradisi nganggung di Kabupaten Bangka. 2. Tradisi berganjal di Kepulauan Riau. B. Berpancasila di era media sosial. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan gagasan atau ide yang baik. Namun, demikian, media sosial juga memberikan dampak negatif. Melalui media sosial, informasi yang disajikan belum tentu salah atau benarnya. C. Pancasila dan pandemi. Salah satu peristiwa global yang melanda hampir sebagian besar negara-negara di dunia pada akhir tahun 2019 atau awal 2020 adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok. Indonesia pun tak luput dari penyebaran virus COVID-19. Kasus berikut gagasan solutif penerapan Pancasila dalam setiap butirnya. A. Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.